Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi. Sebelum kita mulai mata pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, untuk ketua kelasnya boleh dipimpin untuk berdoa? Ya, silahkan. Alhamdulillah. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin berdoa. Oke, di sini Ibu sebelum memulai mata pelajaran hari ini, Ibu akan absensi terlebih dahulu ya. Oke, di sini Ibu absen. Cahya hadir. Adi hadir. Meli hadir. Pian hadir. Rizky hadir. Siti? Oh iya, hadir ya. Ya, alhamdulillah hadir semua ya pada hari ini. Oke, apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah baik ya. Oke, di sini sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada kalian semua, apakah tadi malam kalian belajar? Oke, alhamdulillah belajar ya. Berarti kalian memang benar-benar siap untuk belajar pada hari ini. Sebelum itu, apakah kalian masih ingat terkait materi minggu lalu? Iya, boleh Cahya? Ingat materi apa minggu lalu? Ya, betul sekali. Materi tentang beriman kepada malaikat. Ada yang masih tahu nama-nama malaikat itu siapa saja? Oke, Pian boleh? Ya, Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Ya, betul sekali Pian. Oke, ada yang masih ingat tugas malaikat Malik itu apa? Iya, boleh Meli? Ya, betul sekali, menjaga pintu neraka. Ada yang masih ingat juga tugas malaikat Israfil? Iya, boleh? Siti? Ya, betul sekali, meniup sangkakala. Oke, alhamdulillah anak-anak semuanya masih ingat materi minggu lalu ya, alhamdulillahnya. Oke, di sini Ibu akan memberikan materi baru, yaitu ada yang tahu Ibu akan menjelaskan materi apa? Ya, boleh Adi? Ya, betul sekali, tabayun. Wah, berarti kalian memang benar-benar belajar ya tadi malam ya. Keren banget sih. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sebelumnya Ibu ingin bertanya nih kepada kalian. Apakah kalian itu pernah nggak sih menerima berita tapi ternyata tidak benar gitu atau tidak valid gitu? Pernah ya? Oke, jadi kalau misalnya kita menerima berita yang belum tentu valid gitu atau belum tentu benar, gimana kita harus menyikapi hal tersebut? Ada yang tahu? Oke. Nah, jadi untuk itu gunanya tabayun itu ya di situ adik-adik sekalian. Nah, jadi tabayun itu sebenarnya sudah diajarkan dalam Islam. Tabayun itu sebenarnya untuk meneliti atau memastikan apakah berita itu benar-benar valid atau tidak. Nah, makanya itu jika kalian mendapatkan kabar atau berita informasi dari kawan dan ketika berita itu masih plan atau masih ambigu gitu, nah, kalian jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi tersebut. Kalian harus memastikan dulu apakah berita itu benar-benar atau tidak, seperti itu. Nah, jadi tabayun itu yaitu tadi memeriksa kebenaran suatu informasi sebelum mempercayainya atau menyebarkan informasi tersebut. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah baiknya
Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu ya. Tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan arti tabayun. Yang kedua, menjelaskan kandungan surah Al-Hujurat ayat 6. Dan yang ketiga, menjelaskan contoh-contoh atau kasus-kasus terhadap perilaku tabayun dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik, kita masuk dalam materi tabayun ya anak-anak. Yang pertama kita pelajari dulu tentang pengertian tabayun. Bisa kalian dalam PowerPoint ini. Oke, jadi secara bahasa tabayun berasal dari kata bahasa Arab yaitu tabayana. Ya berarti mencari kejelasan, meneliti, dan memastikan kebenaran suatu perkara. Oke, secara istilah, tabayun adalah sikap seseorang yang tidak langsung mempercayai suatu berita, melakukan pengecekan terhadap kebenaran informasi, menghindari kesimpulan yang terburu-buru. Nah, jadi kita jangan langsung percaya tentang suatu berita, karena belum tentu berita itu benar atau tidak. Makanya kita harus memastikan terlebih dahulu, meneliti terlebih dahulu, agar suatu informasi itu benar-benar valid dan akurat ya. Oke, selanjutnya yaitu kandungan Quran surah Al-Hujurat. Nah, di sini ada dalilnya. Kita baca sama-sama ya. Wahid isnani salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Nah, jadi kandungan dari Quran surah Al-Hujurat ini yaitu perintahnya untuk berhati-hati dalam menerima berita. Kita harus berhati-hati, jangan langsung percaya. Lalu larangan bertindak tergesa-gesa tanpa mengetahui kebenarannya. Jadi jangan kita langsung menyebarkan berita yang memang belum benar-benar ada bukti atau data atau akurat gitu. Jangan langsung disebarkan. Takutnya nanti setelah disebarkan ada konflik atau kesalahpahaman karena memang belum benar-benar akurat. Nah, yang ketiga pentingnya klarifikasi sebelum mengambil keputusan. Nah, yang keempat ini kalau akibat buruknya itu jika tidak tabayun yaitu adalah penyesalan. Nah, jadi kalau misalnya tidak ada tabayun itu tadi, maka akan menimbulkan kesalahpahaman itu tadi, akan menimbulkan konflik dan masalah itu tadi. Nah, seperti itu. Lalu yang terakhir itu adalah contoh tabayun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya apa? Ketika kita mendengar kabar buruk tentang teman, kita mencari kebenarannya langsung kepadanya. Jadi kita benar-benar mencari datanya. Itu benar-benar akurat enggak sih? Kita harus bertanya kepada temannya langsung. Itu benar enggak sih gitu. Jangan mempercayai omongan dari omongan lain, omongan orang lain gitu. Nah, yaitu selanjutnya tidak langsung mempercayai gosip yang belum jelas. Jadi jangan langsung percaya tentang gosip yang belum jelas ya kawan-kawan. Oke, tadi kan kita membaca Quran surah Al-Hujurat ayat 6-nya itu kan bareng-bareng nih. Di sini ada yang berani nggak membacakan kembali surah Al-Hujurat ayat 6? Iya, boleh Rizky. Silakan baca surah Al-Hujurat ayat 6.
Masya Allah, bagus sekali ya suaranya. Tingkatkan lagi ya Rizky, keren banget suaranya, bagus, mahrajal hurufnya bagus, tajwidnya bagus, bagus. Oke, ini kan tadi dari cewek, cowok ya. Sekarang dari cewek coba. Ada yang berani? Oke, Cahya boleh bacakan surah Al-Hujurat ayat 6. Masya Allah, bagus ya suaranya. Keren-keren kelas ini. Banyak yang berani untuk membaca Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Pokoknya bacaannya itu bagus-bagus semua, pinter ngaji semua ya kelas ini. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Oke, jadi selanjutnya Ibu ingin kalian menghafalkan Surah Al-Hujurat serta menjelaskan kembali arti tabayun dan juga contohnya. Nah, silakan kalian jelaskan. Nanti Ibu panggil dua orang untuk maju ya. Oke, Ibu kasih waktu 10 menit ya. Oke, waktunya sudah habis. Silakan untuk Cahya sama Adi, boleh maju ke depan? Ya. Oke, bagus. Silakan duduk kembali. Untuk Meli dengan Pian, silakan maju ke depan. Ya. Silakan Rizky dengan Siti, boleh maju ke depan. Oke, silakan duduk kembali. Oke, alhamdulillah semua hafal semuanya ya. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, Ibu ingin bertanya sama Pian, apa arti dari tabayun? Ya, betul sekali. Jadi arti dari tabayun itu menurut bahasa itu tadi apa? Memastikan suatu perkara, meneliti. Nah, pokoknya mengeceklah apakah itu berita benar atau tidak. Nah, terus Ibu ingin bertanya sama Siti. Ibu ingin bertanya sama Siti. Bisa disebutkan kembali atau bisa dijelaskan kembali kandungan surah Al-Hujurat ayat 6. Iya, betul sekali. Kandungan surah Al-Hujurat ayat 6 itu tadi apa? Untuk berhati-hati dalam menerima berita. Lalu larangan bertindak tergesa-gesa tanpa mengetahui kebenaran. Ya, betul sekali Siti. Terakhir, Ibu ingin bertanya dengan Adi. Oke, Ibu ingin bertanya dengan Adi contoh dari sikap perilaku tabayun dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Ya, betul sekali. Ketika kita mendengar kabar buruk tentang teman, maka kita harus mencari kebenaran langsung kepadanya. Kita harus mencari datanya langsung. Jangan mendengarkan omongan dari orang lain. Ya, betul sekali Adi. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Oke. Jadi sebelum Ibu tutup, Ibu ingin berterima kasih kepada kelas 7. Ternyata kelas ini sangat-sangat aktif ya. Pokoknya pertahankan dan juga jangan lupa untuk belajar ya anak-anak. Nah, tapi sebelum Ibu tutup, Ibu pengen kita menyimpulkan materi bersama-sama pada hari ini terkait tabayun. Tadi yang pertama apa? Pengertian tabayun. Nah, apa itu tadi pengertian tabayun? Ya, betul sekali. Berasal dari kata tabayana yang itu mencari kejelasan, meneliti dan memastikan kebenaran suatu perkara. Nah, lalu dalil tadi tentang tabayun masih ingat ayatnya?
Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya apa? Ya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Nah, kandungannya itu apa? Pesan kandungannya itu tadi apa? Yang pertama, perintah untuk berhati-hati dalam menerima berita. Yang kedua, apa? Larangan bertindak tergesa-gesa tanpa mengetahui kebenaran. Ya betul. Yang ketiga, ya akibat buruk jika tidak ada tabayun maka penyesalan, maka timbullah kesalahpahaman atau konflik karena berita yang kita sampaikan itu belum tentu valid atau masih ambigu gitu ya. Oke, alhamdulillah masih ingat ya semuanya ya, keren. Maksudnya kalian sudah paham sekali tentang materi tentang tabayun ini. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, sebelum Ibu tutup, Ibu ingin menyampaikan terkait rencana pembelajaran besok. Jadi, untuk rencana pembelajaran besok, kita akan mempelajari tentang materi beriman kepada qada dan qadar. Nah, silakan untuk kalian pelajari di buku paketnya tentang beriman kepada qada dan qadar. Ya, jangan sampai kalian tidak belajar. Ya, rajin belajar. Pokoknya pertahankan terus keaktifan kalian. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.